Rumah tua itu telah ditinggalkan selama 2 dekade dan seperti halnya tempat manapun yang dibiarkan tidak berpenghuni selama ini, desas-desus cenderung tersebar. Tentu saja ada penjelasan yang lebih biasa tentang mengapa rumah berlantai 2 dengan 4 kamar tidur di ujung jalan yang bagus itu berada dalam keadaan setengah puing, jamur hitam, asbes, kenaikan harga rumah. Tapi itu bukan cerita yang kebanyakan orang ceritakan. Semua orang di lingkungan itu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bertahun-tahun yang lalu keluarga yang tinggal di sana telah dibunuh dan pembunuh mereka tidak pernah tertangkap. 3 penyelidik paranormal muda dengan pembaca EMF di tangan mereka dan kamera GoPro terpasang di topi mereka tahu semua tentang ini. Mereka mendekati rumah di tengah malam menggumamkan komentar untuk rekaman itu. Jika rumah tua itu benar-benar berhantu seperti yang dikatakan semua orang, maka mereka bisa mendapatkan sesuatu yang sangat bagus di sini. Penonton mereka selalu menyukai konten paranormal baru. Mereka menggunakan linggis untuk menembus pintu depan dan masuk ke dalam. Ini semua yang dapat kamu perkirakan dari sebuah rumah yang telah ditinggalkan selama 17 tahun. Debu, sarang laba-laba, dan grafiti berlimpah, botol pecah berserakan di lantai. Seseorang telah menulis "Selamat datang di neraka" di atas pintu dengan tajam yang pudar. Semuanya bermain sempurna untuk kamera, konten emas paranormal. Semua dari mereka menyalakan senter mereka yang disediakan dengan murah hati oleh salah satu sponsor mereka tentu saja. Tapi dalam situasi khusus ini, mereka tidak tahu betapa berharganya produk mereka sebenarnya. Lagi pula ada beberapa hal menakutkan yang bersembunyi di kegelapan. Pemimpin trio mulai menaiki tangga menceritakan ke camp helmnya, memberikan versi yang lebih populer dari legenda rumah keluarga pinggiran kota yang sempurna terkoyak secara harfiah oleh seorang pembunuh yang bersembunyi di rumah mereka. Semua keluarga telah dibunuh secara brutal oleh seseorang di rumah mereka, tapi polisi tidak pernah menemukan tanda-tanda masuk atau keluar yang melanggar hukum. Sebenarnya tidak ada petunjuk tentang keberadaan si pembunuh. Seolah-olah mereka adalah hantu, sebuah uap. Hampir seolah-olah siapapun yang membunuh keluarga itu selalu berada di rumah itu, dan bahkan setelah pembunuhan dilakukan, mereka juga tidak pernah meninggalkan tempat itu. Saat dia menceritakan kisahnya, penyelidik utama mulai merasa sedikit gugup. Meskipun dia sendiri tidak terlalu percaya pada supernatural, dia hanya mempermainkan reaksi untuk penonton. Dia masih bertanya-tanya, haruskah saya benar-benar berada di sini? Apakah saya membuat kesalahan besar? Apakah ada kemungkinan bahwa apapun yang melakukan ini bertahun-tahun yang lalu masih ada di rumah menungguku? Tapi dia menyingkirkan pikiran-pikiran itu dari benaknya. Pertunjukan ini terlalu berharga baginya untuk dilenyapkan sekarang. Dan sungguh, apa kemungkinan bahwa sesuatu yang benar-benar berbahaya akan mengintai di rumah? 2 penyelidik lainnya masih melihat ke bawah saling menempel. Sinar senter mereka menembus kegelapan. Bos mereka selalu bersikeras untuk naik lebih dahulu, bagaimanapun dia menuntut sorotan kemuliaan. Itu membuat mereka semua mencari di ruang tamu, ruang makan, dan dapur di lantai bawah, di mana yang terbaik yang bisa mereka harapkan mungkin adalah mesin pencuci piring yang tampak berhantu. Itu sebabnya yang lebih muda dari keduanya sangat terkejut ketika mereka tiba-tiba merasakan sesuatu terjadi pada tubuh mereka yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Dalam sekejap, seluruh tubuh mereka mengejang dengan gemetar yang tidak disengaja. Mereka merasakan penurunan suhu dan dunia menjadi sedikit lebih gelap. Cara terbaik untuk menggambarkan perasaan itu adalah malapetaka yang akan datang. Seperti saat ini, sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Tapi segera setelah perasaan itu dimulai, itu hilang. Intensitas menurun, ketakutan mulai menghilang. Seolah-olah siapapun atau apapun yang menyebabkan perasaan ini benar-benar melewati mereka. Rekan penyelidik mereka bertanya apakah mereka baik-baik saja. Tentu saja mereka mengangguk dan memaksakan senyum. Mereka baik-baik saja. Itu hanya tempat yang menakutkan, itu saja. Suasana seperti ini akan membuat siapapun begitu. Sementara itu, penyelidik utama berada tepat di tempat yang diinginkannya, menaiki tangga reot ke loteng. Loteng yang sama di mana bertahun-tahun yang lalu polisi telah menemukan apa yang tersisa dari keluarga itu. Dan dari semua yang dia baca tentang masalah itu, sisa-sisa jasad mereka bukanlah pemandangannya indah, bahkan menurut standar penggemar kejahatan sejati. Dia memasuki loteng dan menyurutkan senternya ke sekeliling, menangkap semua kotak berdebu yang dibiarkan membusuk dalam cuaca dingin. Dia asik dengan tontonan mengerikan dari apa yang dulunya merupakan saat-saat terburuk dan terakhir dari kehidupan nyata sekelompok orang asing. Loteng penuh dengan jaring laba-laba dan bayangan. Mereka ada di mana-mana sehingga saat penyelidik utama berhenti untuk memberitahu kameranya bab selanjutnya dari kisah mengerikan itu, dia bahkan tidak menyadari salah satu bayangan terkelupas dari dinding di belakangnya. Itu berembus diam-diam ke arahnya seperti embusan udara tengah malam. Sedikit demi sedikit, gumpalan bayangan mulai mengambil bentuk manusia yang samar-samar. Itu condong ke arah penyelidik, lengan terentang seperti film monster klasik. Cakar panjang dan gelap meluncur keluar dari tangannya yang gelap. Di lantai bawah, 2 penyelidik lainnya mendengar teriakan yang paling mengerikan. Untuk sesaat, pikiran yang lebih fantastik terlintas di benak mereka. Mungkinkah ini salah satu jiwa yang tersiksa dari keluarga yang telah meninggal yang ingin didengarkan setelah bertahun-tahun diam? Kemudian terpikir oleh mereka bahwa mereka mengenali teriakan itu. Itu bos mereka. Mereka berdua menaiki tangga dengan senter di tangan saat cerita mulai menjadi lebih putus asa dan menyakitkan. Seperti suara hewan terluka dengan kakinya terperangkap dalam perangkap. Ratapan mengerikan itu bergema dari palka terbuka yang menuju
menuju ke loteng. Di atas sana sangat gelap, sesuatu pasti merusak senternya. Saat itulah mereka melihat sesuatu yang lain, merah, menetes dari palka terbuka. Untuk sesaat mereka ragu-ragu, bertanya-tanya apa yang terjadi di atas sana. Bisakah mereka benar-benar membantu, atau apakah mereka akan menghadapi bahaya itu sendiri? Namun segera keinginan mereka untuk menyelamatkan nyawa bos mereka mengalahkan ketakutan mereka. Mereka meraih tangga dan mulai memanjat, merasakan darah yang menetes di anak tangga kayu yang sudah usang. Ketika mereka akhirnya naik ke loteng, rasanya seperti teriakan datang dari mana-mana, memantul dari dinding dalam hiruk-pikuk rasa sakit yang mengerikan. Mereka berbelok ke segala arah mengarahkan senter mereka ke sekeliling ruangan dengan busur lebar yang menyapu sampai keduanya jatuh pada sumber semua teror ini. Dan ketika mereka melihatnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak juga. Tubuh penyelidik utama mengambang sekitar 1 kaki dari tanah, ceritanya sekarang memudar menjadi dekuk kesakitan. Sesuatu yang besar dan gelap sedang mengangkatnya dengan satu tangan dan menancapkan cakar panjang hitam tangan satunya ke lehernya. Saat sinar senter kembar berkonsentrasi pada makhluk itu menjatuhkan tubuh pemimpin penyelidik yang berdarah ke tanah. Kulitnya abu-abu, kedutan lemahnya perlahan berhenti saat sisa hidupnya terkuras darinya. 2 tusukan jarum merah menyala terbuka di depan sosok gelap, mata seperti bara api yang mengerikan menggoreskan diri ke dalam ingatan mereka. Seperti asap, itu terus meluncur mundur lebih jauh, mencari perlindungan dalam kegelapan, tempat perlindungan yang aman di antara bayang-bayang lainnya. Pada titik ini, 2 penyelidik yang masih hidup tahu bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk bos mereka lagi. Yang tersisa hanyalah keluar dan bertahan hidup. Mereka harus menyelamatkan diri. Mereka berbalik tanpa membuang waktu, berlari menuju pintu keluar. Mereka tidak menyadarinya, tapi begitu mereka mengalihkan sinar senter mereka, mata bayangan yang mengerikan itu menghilang dan mulai maju ke arah mereka lagi. Cakarnya terentang dan mencengkeram mereka dengan amarah yang mengerikan. Makhluk bayangan itu meraih kepala mereka saat mereka membuat lompatan terakhir untuk keluar. Namun semua yang bisa ditarik monster dari mereka adalah helm dan kamera helm mereka. Saat mereka bergegas menurun di tangga, berlari dengan kecepatan yang bahkan tidak mereka duga, saat bayangan merayap di belakang mereka, itu tidak menyerah. Itu menginginkan hidup mereka, itu menginginkan darah manusia yang hangat di cakarnya. Mereka bebas dari ambang pintu rumah terkutuk itu dan terus berlari ke mobil mereka. Seseorang melihat dari balik bau mereka dan melihat bayangan meninggalkan rumah mengejar mereka. Kedua cakarnya terentang dan siap mengoyak dagingnya. Keduanya naik ke mobil mereka. Mereka melihat bayangan datang ke arah jendela mereka. Itu bergerak sangat cepat, hanya beberapa meter jauhnya sekarang. Itu semakin dekat dan lebih dekat dan lebih dekat. Nyalakan. Mobil dinyalakan dan pengemudi menginjak pedal. Mereka lepas landas dengan cepat, berakselerasi hingga kecepatan ilegal saat bayangan terus mengejar, perlahan-lahan semakin kecil di kaca spion. Sebuah mimpi buruk yang jauh, hantu gelap yang mengerikan. Saat akhirnya menghilang, mereka merasakan momen aman, tapi sungguh hanya sebentar. Karena mereka kemudian sadar bahwa mereka tidak dapat mengatakan dengan keyakinan apapun bahwa monster ini tidak akan menunggu mereka ketika mereka pulang. SCP-280 juga dikenal sebagai mata dalam gelap, adalah salah satu anomali yang lebih menakutkan dan berbahaya yang dimiliki organisasi SCP. Tentu saja itu mungkin tidak akan menyebabkan skenario akhir dunia tingkat XK dalam waktu dekat. Tapi jika kamu kebetulan bertemu dengan monster nokturnal ini, kemungkinan besar akan menyebabkan skenario akhir darimu dan mengeluarkanmu dari dunia dengan prasangka ekstrim. Tidak ada cara untuk mengetahui berapa banyak nyawa yang direbutnya sebelum organisasi SCP akhirnya menahannya, dan mungkin lebih baik tidak memikirkannya. SCP-280 adalah penampakan hitam seperti hantu yang mengapung pada ketinggian rata-rata manusia tanpa kaki atau kaki yang terlihat karena bagian bawah tubuhnya menghilang begitu saja sebelum mencapai tanah. Dalam keadaan tidak aktif, entitas mungkin tampak seperti bayangan, mudah diacuhkan terutama di lingkungan yang gelap. Ini datang sebagai akibat alami dari kemampuan menakutkan makhluk untuk menjadi tidak berwujud sesuka hati dan hanya menjadi berwujud ketika memasuki keadaan agresi aktif terhadap target manusia. Dalam keadaan tidak berwujud ini, para korban bahkan diketahui berjalan melalui masa bayangan secara tidak sengaja. Meskipun ini tidak menyebabkan efek fisik yang merugikan, para korban melaporkan bahwa berada di dalam makhluk itu dapat menyebabkan kecemasan dan ketakutan yang meningkat. Meskipun tubuhnya seluruhnya terdiri dari materi hitam yang tidak dapat diidentifikasi, ketika terkena cahaya, makhluk itu mulai mengekspresikan sepasang titik bercahaya di kepalanya yang mirip dengan mata. Oleh karena itu, julukannya menakutkan. Namun semua tes menunjukkan bahwa mata ini sebenarnya tidak berfungsi. Sebaliknya, mereka tampak semacam tindakan defensif seperti mata palsu pada karapas serangga. Mata ini tidak pernah ditampilkan saat SCP-280 maju ke arah korban, hanya saat mundur. Meskipun ini hanya salah satu dari beberapa tanggapan defensif entitas. Jika area tempat makhluk itu tinggal menjadi diterangi sepenuhnya atau kilatan cahaya yang sangat terang secara tiba-tiba diarahkan ke sana, maka makhluk itu akan segera menghilang dan muncul di area yang berbeda. Satu hal positif yang dapat dikatakan tentang pola berburu SCP-280 adalah bahwa mereka relatif dapat diprediksi. Entitas tampaknya hanya memiliki minat pada manusia. Ketika memilih target, itu akan mengejar mereka tanpa henti, mendekat dalam bentuk tak berwujud dengan lengan terentang dalam apa yang banyak orang gambarkan sebagai pose pejalan tidur. Dalam keadaan ini, kamu mungkin akhirnya melihat cakar 280, panjang, tipis dan setajam silet. Ini mungkin diam-diam mendekat saat korban berputar ke arah
lain, atau saat mereka tidur nyenyak di tempat tidur, atau bahkan ketika mereka lumpuh ketakutan saat melihatnya. Ketika SCP-280 menutup jarak, itu akan mulai mencabik dan mengoyak korbannya dengan cakarnya, menyebabkan trauma fisik yang besar dan dalam beberapa kasus kematian. Serangan berkisar dari 1 hingga 5 menit dicakar tanpa henti oleh binatang itu. Ketika serangan selesai, itu hanya akan mengekspos matanya menjadi tidak berwujud sekali lagi dan melarikan diri. Kamu tidak akan bisa mengalahkan makhluk itu. Tes organisasi telah menunjukkan bahwa itu memiliki kekuatan fisik yang ekstrim dan mampu merobek baja padat dengan sedikit usaha. Jika tidak dapat menemukan manusia untuk dijadikan korban, maka itu akan tetap tidak aktif, menekan dirinya ke dinding di sudut gelap atau di dalam struktur lain. Itulah sebabnya jika kamu merasa gugup tentang sudut gelap tertentu di sebuah ruangan di dekatmu, yang terbaik adalah menjauh dari situasi itu secepat mungkin dan tetap berada di area yang terang benderang. Mungkin akan menghibur untuk percaya bahwa SCP-280 bertindak berdasarkan bentuk insting binatang yang kacau. Lagi pula, meskipun hasilnya mungkin tampak mengerikan bagi kita, setiap organisme harus makan, bukan? Namun sayangnya itu tidak terjadi di sini. SCP-280 tampaknya tidak makan, tidur atau bernafas untuk bertahan hidup dan tidak pernah memakan materi apapun yang diambil dari korbannya. Teori terbaik adalah bahwa entitas menikmati kerugian yang ditimbulkannya, menikmati tingkat kesenangan yang salah dalam memburu dan membunuh targetnya. Tidak ada hal yang lebih baik untuk menarik di sini. Kemampuan organisasi SCP untuk mempelajari biologi makhluk itu juga telah terhambat sebagian karena sifat makhluk yang sangat agresif dan juga fakta bahwa ketidakberwujudannya yang selektif membuat pengambilan sampel fisik menjadi hampir mustahil. Bahkan menangkap dan menahan makhluk itu pada awalnya sebagian terjadi karena keberuntungan acak. Ini pertama kali menjadi perhatian organisasi setelah serangkaian pembunuhan misterius di pintu terkunci di kota kecil Mississippi. Dalam kasus terbaru, seluruh keluarga telah dibunuh secara brutal di rumah mereka, hanya menyisakan satu yang selamat. Seorang anak laki-laki berusia 9 tahun yang trauma bernama David yang mengunci diri di ruang bawah tanah ketika dia mulai mendengar teriakan itu. Dia sangat ketakutan dengan hal-hal yang dia lihat malam itu, sehingga dia tetap dalam keadaan katatonik selama berminggu-minggu setelahnya, sama sekali tidak responsif terhadap stimulus luar. Tapi satu detail kecil menyelamatkan hidupnya. Sebuah senter digenggam di pegangan buku jari putihnya, menyinari seberkas cahaya putih dingin yang terang ke depan. Ketika David dipindahkan dan ditempatkan dalam perawatan medis, petugas mulai mencari di gedung itu untuk mencari petunjuk tentang bagaimana 4 anggota keluarga lainnya dibunuh. Namun selama penyelidikan ini, polisi sama rentangnya dengan para korban yang baru saja dibunuh. Sementara seorang petugas keliaran di sekitar loteng mencari bukti yang mungkin mereka lewatkan, SCP-280 muncul dari kegelapan dan menyerang, mencapik tubuhnya dengan cakarnya yang panjang dan mematikan. Beruntung bagi petugas yang bersangkutan, dia selamat dari insiden itu meski terluka parah. Laporannya tentang masalah ini termasuk klaim kuat bahwa dia diserang oleh makhluk yang terbuat dari asap hitam, menarik perhatian operator organisasi SCP yang berada di kantor polisi. Mereka segera mengambil alih penyelidikan dan datang ke rumah, berharap untuk menandai dan menangkap apapun yang ada di balik semua kematian ini. Ini akan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sementara agen lapangan organisasi menyelidiki rumah, mereka hanya berjalan melewati makhluk itu beberapa kali, mengabaikannya sebagai bayangan belaka. Lagi pula itu hanya memiliki mata bersinar yang mudah dikenali ketika berada dalam posisi mundur. Bahkan ketika itu memasuki kondisi fisiknya, para operator yang bertemu dengannya pada umumnya mengabaikan sensasi seperti rambut, pakaian atau benda lain yang menyentuhnya dalam kegelapan. Investigasi yang sudah ceroboh ini menjadi lebih buruk ketika organisasi memutuskan untuk memasukkan lampu berintensitas tinggi ke dalam situasi, berharap memancing makhluk itu. Ini tentu saja hanya menyebabkannya terdemetrialisasi dan muncul di tempat lain. Pengejaran berakhir dengan cara yang hampir lucu. Iring-iringan agen organisasi mengejar awan asap hitam yang menyeringai melintasi tanah Mississippi pada pukul 2.30 pagi. Syukurlah bagi umat manusia, entitas itu setidaknya akhirnya diamankan dan dikendalikan. Namun ini bukan terakhir kalinya itu keluar dari penahanan. Selama serangkaian tes dengan berbagai jenis iluminasi bermaksud untuk menguji refleks SCP-280 itu menghilang dari ruangannya. Tampaknya hampir tenggelam melalui berbagai tingkat lokasi yang diterangi sebelum berhenti di ruang penahanan yang menahan SCP-1591. Ini membuat uji silang kebetulan yang menarik. Kamu tahu, SCP-1591 sederhananya adalah patung unik dari sebuah bintang yang memancarkan cahaya yang sangat terang, dan cahaya ini perlahan-lahan akan membuat setiap makhluk yang terkena pancarannya tidak berwujud sebelum menghilang sepenuhnya. Ketika SCP-280 datang ke SCP-1591, itu menunjukkan matanya tetapi tidak mundur. Faktanya itu mengambil posisi berlutut dan tetap berada di depan patung anomali itu sampai menghilang dari keberadaannya. Itu kemudian dimanifestasikan kembali di ruang penahanannya sendiri beberapa jam kemudian tanpa insiden. Semua hal dipertimbangkan itu berjalan cukup baik sejauh kelolosan tahanan yang melibatkan monster mematikan yang membenci manusia. Karena kemampuannya untuk melakukan demanifestasi dan melewati objek padat, SCP-280 sangat sulit untuk dikendalikan, membuatnya menjadi tingkat objek Keter yang ditakuti. Untuk menghindari risiko demanifestasi, SCP-280 dimasukkan ke dalam sel berukuran 5x5 meter yang dibiarkan dalam keadaan gelap gulita. Tidak ada peralatan yang ditinggalkan di sel tanpa pengawasan setiap saat, dan barang apapun yang dibawa ke dalam sel untuk pengujian harus dikeluarkan saat pengujian selesai. Setiap anggota
anggota staf yang memasuki ruangan untuk pengujian harus dilengkapi dengan kacamata inframerah, strobo ID inframerah, dan juga senter yang kuat untuk mengusir makhluk itu jika itu menjadi agresif. Jika SCP-280 mencoba menyerang siapapun di ruangan itu, semua staf yang hadir diinstruksikan untuk menyalakan senter mereka dan mengarahkan sinyalnya ke makhluk itu. Tidak ada tindakan agresif yang diizinkan, dan anggota staf harus tetap berada setidaknya 1 meter dari SCP-280 setiap kali untuk keselamatan mereka sendiri. Dan jika kamu tiba-tiba merasa sedikit gugup di ruangan yang sangat gelap, saya ingin kamu mengingat ini. Satu hal yang lebih menakutkan daripada melihat mata dalam gelap adalah tidak melihatnya. Sekarang cek dan tonton entry lain dari file Dr. Bob seperti SCP-015 IT Hantu Boogeyman untuk anomali mengerikan lainnya yang mungkin kamu temui bersembunyi di kegelapan. Dan pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi sehingga kamu tidak melewatkan satu anomali pun saat kami menggali lebih jauh ke dalam arsip rahasia organisasi SCP.